Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rama dan Tresna. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah Google Form ya, khususnya untuk membuat soal ujian. Nah, yang paling pertama dan utama, jangan lupa Bapak Ibu semuanya menyalakan PC dan laptop ya, seperti biasa, karena saya sangat menyarankan itu, karena kalau menggunakan handphone atau tablet dan sebagainya akan sedikit rumit. Oke, lanjut, kita buka langsung Google Chrome-nya. Pastikan PC atau laptopnya terinstall Google Chrome. Selanjutnya Bapak Ibu harus login Gmail-nya di PC-nya pastinya. Nah, lalu buka Google Drive. Di sini biasanya Google Drive. Jadi ketika Bapak Ibu akan membuat sebuah Google Form, Bapak Ibu wajib membuatnya di Google Drive. Oke, kita seperti biasa harus wajib menggunakan folder ya, biar tidak tercecer, kecuali kalau memang yang sudah memiliki foldernya masing-masing. Oke, lanjut, kita di baru, kita buat folder, misalnya latihan membuat Google Form. Buat, sudah ada ini foldernya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu klik kanan di sini, lalu ada tulisan Google Formulir. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, pilih formulir kosong. Sudah tampil form kosong yang belum terisi apapun. Bisa dilihat di sini form tanpa judul. Di sini Bapak Ibu bisa memberi sebuah nama file form ini, misalnya soal latihan, bebas. Kalau dipergunakan untuk soal ujian PTS atau misalnya akhir semester ya tinggal dinamain aja ya. Soal latihan otomatis terganti, bisa di sini, bisa di sini, sama saja. Di sini deskripsinya bebas, mau diisi nama bapak atau nama ibu, atau mau diisi nama sekolah atau nama pelajaran, misalnya bahasa Indonesia. Nah, di sini. Nah, kita lihat ke form pertanyaan ya. Di sini ada beberapa fasilitas yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang paling pertama di sini ada tambahkan pertanyaan. Ini untuk membuat pertanyaan-pertanyaan baru. Nah, bisa digunakan. Yang kedua untuk mengimpor pertanyaan. Di sini kalau misalnya Bapak Ibu pernah menggunakan Google Form sebelumnya, bisa mengimpor pertanyaan yang pernah dibuat. Misalnya ya, kita buat nih, saya pernah buat apa nih? Sini soal latihan misalnya. Oh, soal latihan kan ini ya. Mana ya? Nah, pas ganjil. Nah, pilih. Nanti si Google Form ini otomatis membaca semua soal-soal yang pernah dibuat di form. Di sini bagian soal nih, misalnya saya mau mengimpor satu soal saja ya. Oke, impor satu pertanyaan. Otomatis terimpor satu pertanyaan. Oke, kita lanjut ke fasilitas yang ketiga, yaitu untuk tambahkan judul dan deskripsi. Ini yang paling atas ini adalah judul dan deskripsi ya. Nah, ini. Jadi kalau kita klik tambahkan judul dan deskripsi, otomatis ada yang sama seperti yang di atas ya. Nah, form ini. Oke, kita hapus saja biar nggak pusing ya.
Oke, hapus lagi. Nah, ini contoh soal yang sudah kita impor. Nah, kalau ini untuk menambahkan sebuah gambar. Nah, bisa kita ambil dari unggahan dari Google Drive, atau misalnya mau dari foto. Nah, foto ini pasti nyambungnya ke foto Google Foto ya. Nah, kalau di Google Drive, jadi nanti kalau Bapak Ibu mau menggunakan file yang ada di hard disk Bapak Ibu, tinggal upload saja ke Google Drive, nanti bisa tercari. Misalnya foto ini ya, foto gelas, sisipkan. Nah, nanti ada judul gambar, kayak gitu. Oke, tapi kalau misalnya mau mengimpor ini ya, gambar pada sebuah soal, ini sudah ada di sini. Klik saja, sama seperti tadi, Google Drive misalnya. Ditunggu. Nah, cangkir lagi. Nanti akan tampil di sini tuh. Sudah tampil, misalnya ini mikrofon sebetulnya ini ya, tapi saya sukanya lihat gelas. Oke, lanjut. Nah, di sini kita juga bisa mengimpor multiple choice-nya. Jadi misalnya kalau multiple choice-nya mau gambar, ya bisa satu-satu berarti nih di upload ya lewat sini. Caranya sama kayak tadi. Oke, lanjut. Ada tambahkan video. Nah, tambahkan video tentunya kita bisa masukkan URL-nya, tapi kalau yang mau mudah tinggal ke YouTube. Misalnya tari balet. Nah, misalnya ini kita mau masukin tari balet ini ke dalam sebuah form ini. Nah, video ini bisa diputar sama siswa. Nah, lanjut lagi setelah upload video, ada tambahkan bagian. Jadi ini untuk memisahkan halaman. Misalnya yang satu kan ini soal latihan. Oke, soal latihan halaman bagian 1 bahasa Indonesia, dan ini bagian tanpa judul ya. Bagian ini maksudnya misalnya soal. Nah, bagaimana? Atau enggak, ini misalnya kita tambahkan saja, tambahkan pertanyaan. Nah, ini kita pilih jawaban singkat. Nah, nama ya, nama. Ini kalau nama wajib diisi ya. Kalau nggak ada nama berarti nanti kalau tidak wajib diisi. Jadi kalau misalnya berikutnya kalau nggak ada dia atau siswa tidak mengisi pertanyaan ini, nanti kita akan kebingungan ini siapa yang isinya ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada jawaban singkat kan nanti untuk para siswa. Bisa ditambah lagi sama misalnya jawaban singkat, misalnya kelas. Ini wajib diisi juga. Jadi nanti kalau ada siswa yang terlewat, dia tidak bisa lanjut ke pertanyaan. Oke, mari kita lihat hasilnya yang setelah kita buat. Nah, jadi kayak gini. Misalnya namanya Eis. Eis apa? Misalnya Eis kayak antosan heula. Namanya misalnya ya. Jawaban kelasnya misalnya kelas 9A misalnya. Berikutnya. Nah, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, ini tidak bisa berikutnya ya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Misalnya 9A. Berikutnya baru bisa mengerjakan soal. Nah, ini ke halaman selanjutnya. Oke kan, paham sampai sini? Kita lanjutkan. Ini di sini ketika kita menambahkan pertanyaan ada beberapa ada beberapa macam ya. Ada
jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada drop down, upload file, lalu ada skala linear, kisi pilihan ganda, petak, kotak centang, tanggal atau waktu, ini untuk memasukkan waktu ya. Oke, lanjut. Biasanya untuk membuat soal yang sering digunakan ya cuman jawaban singkat, paragraf, dan pilihan ganda. Kadang-kadang kotak centang juga digunakan untuk pilihan kelas. Misalnya ya, ini kan kita kelas, kan itu jawaban singkat, kita pilih yang kotak centang. Nah, jadi siswa itu memilih kelas apa yang akan mereka pilih, 9A, 9B, 9C, 9D. Kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu sampai 9Z, ya berarti ditulis sampai 9Z ya. Lanjut. Oke. Nanti ada juga ini fasilitas dari jawaban singkat. Jawaban singkat kan kayak tadi ya, sudah dijelaskan ini kan seperti ini. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan esai atau yang pendek-pendek. Kalau paragraf jadi teks panjang, jadi tidak dibatasi hurufnya. Oke, lanjut ke pilihan ganda. Nah, pilihan ganda nanti Bapak Ibu misalnya tanya, buat pertanyaan misalnya, kapan terjadinya pemberontakan G30 SPKI misalnya. Nah, jawaban yang sarankan tuh sebetulnya Google juga udah ngasih saran ya. Misalnya 30 September 1965. Ini jawaban yang betul ya. 5. Lanjutnya misalnya 29 Februari. Misalnya 1997 atau enggak 11 Januari ya, biar kayak lagu Gigi. Januari 2011. Terus 12 Desember 2012 biar kayak flash sale ya. Oke, misalnya 4 opsi kayak gitu. Ini satu pertanyaan sudah kita buat. Nah, tinggal bagaimana cara mengisi poin tersebut nih. Pertanyaan, mungkin di sini sudah ada pengaturannya, tapi cara mengaturnya agar tampil ada layar poin, kita pilih setelan. Nah, kita ke kuis. Nah, tinggal kalau misalnya ini tadi kan kalau misalnya setelan default itu nggak akan ada tuh, nggak ada kan buat ngisi jawabannya, jadi siswa itu bisa ngisi random. Nah, untuk menampilkan agar memberi kunci jawaban, kita ambil kuis, jadikan ini kuis. Nah, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Nah, itu kita lihat pertanyaan ini, responden dapat melihat, jadi siswa itu dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Jadi nanti setelah mereka mengerjakan soal, jadi nanti mereka bisa tahu nilainya berapa, jawaban yang benarnya ada berapa, jawaban yang salahnya pertanyaan mana saja, langsung melihat poin yang mereka dapatkan. Kita centang aja semuanya. Oke, di sini ada setelan umum. Nah, ini kumpulkan alamat email. Nah, jadi kita wajibkan saja kumpulkan alamat email agar setiap orang hanya bisa mengisi satu kali soal ujian. Jadi tidak bisa 2 kali. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita tidak tidak checklist, edit setelah pengiriman, lihat diagram ringkasan dan respon teks. Nah, kita sengaja jangan di checklist karena agar siswa ketika sudah pilih finish, mereka tidak bisa mengeditnya kembali kayak gitu. Oke, simpan. Nah, ini ada satu contoh soal yang kita buat.
dan soal lainnya. Nah ini karena soalnya ini kita hapus dulu ya deskripsinya. Nah kita anggap ini belum dibagi. Oke, ini kan contoh soal ya, nanti kita bagi. Ini soal latihan, kita bagi ke bagian yang pertama. Nah klik yang tadi ya, lalu ini nama sama kelas ke bagian yang kedua, kita klik sampai di bagian kedua sampai kelas. Nah ini baru soal, bagian ketiganya soal. Seperti itu untuk membuat soal. Jadi nanti tinggal ulangi saja. Ini misalnya membuat soal lagi, tambah lagi, buat pertanyaan jawabannya apa, nanti seperti itu. Lalu tinggal masukkan kunci jawaban. Nah ini ketika sudah semuanya masukkan kunci jawaban, atau misalnya mau buat satu soal terus langsung kasih kunci jawaban. Kunci jawaban misalnya mau kasih 5 poin, misalnya jawabannya yang ini 30 September selesai. Nanti setiap siswa yang memasukkan kunci jawaban di 30 September 1965 mereka dapat 5 poin. Kayak gitu. Oke, paham? Kita pura-puranya kita udah ini ya. Nah ini saya duplikasikan biar seperti banyak soalnya. Oke, selanjutnya kita bikin contoh pertanyaan esai. Nah ini ada pertanyaan kita tinggal tambah misalnya esai. Esai berarti kita harus di bagian yang baru, ke halaman selanjutnya esai. Di sini kita masukkan nih, di sini kan tambahkan bagian, misalnya di sini bagian esai. Kerjakan misalnya dengan penuh keikhlasan. Misalnya itu tagarnya ya. Oke, kita tambah lagi pertanyaan. Misalnya, di manakah kota Gorontalo berada? Misalnya, berada, misalnya kayak gitu. Oh jangan di manakah ya, di pulau manakah ya, berarti kan ya. Di pulau manakah? Gitu, kayak gitu ya. Nah ini ganti jadi jawaban singkat kayak gitu. Nanti jadi jawabannya mereka isi secara teks, jadi tidak bentuk multiple choice seperti di atas kayak gitu. Oke, selanjutnya kita pergi ke setting tema. Di sini kalau kita bosan dengan setting tema yang kayak gini-gini terus, di sini ada sesuaikan tema. Bisa warna biru, bisa warna hijau. Nah berubah kan, bisa warna orange. Nah terus di atasnya misalnya mau pakai gambar nih, pilih gambar. Misalnya unggah, mau mengunggah misalnya dari file kita misalnya. Apa ya, ada nggak ya, bentar. Oke, misalnya gambar angklung aja. Kita mengunggah gambar angklung. Nah setelah terunggah kita ambil, karena kan hanya untuk halaman depan saja, hanya untuk sampul agar lebih bagus. Nanti paling atas ada gambar angklung nih, belum tampil. Nah oke, udah. Lalu selanjutnya ada warna latar belakangnya. Kan kalau ini warna tema ada di sini nih, di garis ini yang besar, di garis yang tebal-tebalnya. Kalau ini warna latar belakangnya yang belakang ya. Lalu ini fontnya ya. Fontnya itu bisa hanya ada 4 macam kayak gitu, bawaan dari Google Formnya. Oke, kalau misalnya sudah cocok, mari kita lanjutkan. Lalu tinggal kirim. Di sini tinggal ambil yang link. Nah ini perpendek URL agar lebih itu, nanti tinggal di copy, salin, nanti kita kirim ke WhatsApp atau misalnya ke email lagi, itu terserah Bapak Ibu kayak gitu. Mungkin kalau kita preview di tampilan siswa nanti ketika siswa baca seperti ini.
alamat email misalnya dadangrosada@gmail.com. Berikutnya kan nama misalnya Dadang Rosada, kelas 9A. Ini opsi 5 nya tadi tidak terhapus ya. Tinggal diisi ini jawabannya. Misalnya ini kan pura-puranya beda-beda ya, soalnya ini karena saya tadi copy banyak 1965 misalnya. Berikutnya, di pulau manakah kota Gorontalo ini masuk ke esai? Misalnya di Pulau Sulawesi. Kirim. Kita lihat skor siswa. Skor kita 15 poin dari 15. Kayak gitu. Karena betul semua. Oke. Di sini kita sebagai administrator. Oke. Saya perlihatkan satu contoh di mana saya mengerjakan untuk para siswa-siswa saya. Di sini ada soal ujian mana? Pas ganjil nih. Ini soal yang pernah saya ujiankan kepada siswa saya. Oke, kita lihat ini pas ganjil. Ini untuk kelas 12. Ini gitar ya, seni budaya. Kita lihat respon dari siswa. Di sini real time. Kayak gitu. Pertanyaan sampai analisis. Kita bisa lihat per siswa, kita bisa lihat analisis keseluruhan, kita bisa lihat email siapa saja yang sudah sudah mengerjakan di soal ini. Kayak gini kan. Email Umar Abdurrahman 16@gmail.com, skornya 70. Ini Desember, 2 Desember kan. Kayak gitu, 2 Desember jam 9:01. Kayak gitu. Ini nama kan kalau di atas dilihat dari email, ini berdasarkan nama dan ini berdasarkan kelas, kayak gitu. Itu saja mungkin. Kita lihat. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen lihatnya secara terperinci lewat Excel, kita bisa lihat di sini respon di spreadsheet ya. Nanti ini akan terlihat secara live, jadi akan terus berubah jika ada yang sedang mengerjakan, terus berubah kayak gitu. Lihat kan, ini langsung terbentuk database otomatis kayak gitu. Ini skornya, ini namanya, kayak gitu. Kita lihat tuh, ini kelasnya, jadi kita nanti tinggal masukkan satu persatu. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin pusing melihat siswanya bercampur seperti ini, tinggal buka folder tiap kelas. Jadi nanti kita masukkan link ujiannya yang beda-beda, tokennya kayak gitu, passwordnya beda-beda. Jadi nanti kita bisa membuat duplikatnya pas ganjil ini sesuai kelas kayak gitu. Oke, itu saja tutorial dari saya. Selanjutnya nanti mungkin ada bagaimana cara men-set timer, bagaimana cara membuat sebuah password di Google Form. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.